Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Anak Bengkel. Ya, kali ini kami menanggapi tentang celotehan si Rasman yang katanya pengacara ya, pengacara dangkal. Seseorang kalau di Sunda mah lamun salah sahiji jalmanya seseorang tidak pernah mengikuti masukan orang lain, merasa dia lebih pintar dan juga tidak menerima masukan dari orang lain ya. Menurut dia aja yang benar ya. Merasa dia aja yang benar, dia yang paling pintar. Mencek orang Sunda mah teteh si gede hulunya. Jalma gede hulu disebut nanu kitu teh. Tah si Rasman gede hulunya nu hese diberi masukan batur nu tara kaharti ku keputusan-keputusan. Hayu urang dengekeun tah omongan si Rasman anu henteu jelasnya. Saya aja sebagai tukang mekanik tapi saya juga mengerti lah sedikit-sedikit tentang undang-undang mah tuh. Mari kita lihat bacotan si Rasman gede hulu. Oke, bos. Lalu kemudian mereka mengkerucut ke satu nama. Dari mana keterangan satu nama ini? Dari mereka yang 8 orang itu. Termasuklah keterangan dari saudara Sudirman. Oke. Nah pertanyaannya sekarang, siapa yang benar? Sudirman kah yang benar atau Peggy Setiawan yang benar? Nah proses di peradilan itu kemarin tidak ditampilkan oleh termohon. Dalam hal ini adalah Polda Jabar. Nah menurut saya pada waktu itu perlu dilakukan upaya untuk mendatangkan itu. Tapi tidak dilakukan. Nah oleh karena itu kalau putus peradilan ini saya sebenarnya berharap apakah hakim menyatakan ini salah tangkap atau tidak sehingga lepaslah nama Peggy Setiawan. Tapi itu tidak ada, Bang. Yang ada mengatakan tidak dipanggil. Kalau memang itu Peggy Setiawan dengan tato-tatonya tapi belum dipanggil duluan, ya sudah, panggil saja lagi nanti balik. Periksa. Yang penting alat buktinya tidak tidak sama dengan yang sebelumnya. Inilah pikiran-pikiran saya. Itulah bacotan si Rasman ya. Kita akan dengarkan dari pengacara yang sangat istimewa ya. Gak kayak si Rasman, gak jelas. Tapi pengacara ini sangat istimewa ya, sangat masuk di akal. Ya, di akal manusia yang mempunyai akal sehat ya, yang tidak dangkal. Inilah dia jawaban dari seorang pengacara hebat. Oke, bos. Rasman botak. Sebaik pertama sekali saya melihat kemunculan beliau ini di televisi, saya sudah curiga. Apa sih kira-kira kompetensi yang bersangkutan ini sehingga dia dijadikan sebagai narasumber dalam mengkaji atau memperdebatkan soal kematian Peggy dan Eki. Nah setelah itu saya langsung chat yang bersangkutan. Yang pertama saya tanya kepada beliau, Rasman Nasution, adalah menurut abang apa yang merupakan penyebab matinya Peggy dan Pina? Itu pertanyaan saya yang pertama sebaik saya melihat beliau ini muncul di salah satu televisi. Tetapi yang bersangkutan ini, si Rasman botak ini tidak menjawab apa-apa tentang pertanyaan saya. Yang justru selanjutnya dia malah membuat blunder sebuah isu. Saya curiga beliau ini adalah suruhan dari oknum-oknum tertentu untuk membuat sebuah kegaduhan dalam hal mengkaji penyebab kematian dan pengungkapan perkara kematian Pina dan Eki. Mengapa saya katakan demikian? Justru dia membuat komentar-komentar yang tidak ada kaitannya dengan peristiwa dan siapa yang menjadi pelakunya. Yang pertama blunder yang dilakukan oleh Rasman Arif Nasution ini ialah dia menuduh bahwa Peggy ini terlibat di dalam satu klub geng supporter sepak bola dan dia sering melakukan sweeping. Pertanyaannya, dari mana fakta itu kamu dapat? Apakah kamu bisa mempertanggungjawabkan komentar dan tuduhan yang kamu lakukan terhadap Peggy itu? Dan kalau iya, apa hubungannya dengan
terbunuhnya Vina dan Eki. Kamu sebagai orang hukum semestinya harus mengerti bagaimana cara mengungkap sebuah peristiwa kematian. Yang harus dilakukan adalah bagaimana membuktikan penyebab kematian. Kalau terdapat di sana kematiannya disebabkan oleh kejahatan, maka baru kemudian dicari siapa pelakunya. Itulah yang disebut dengan penyelidikan dan penyidikan. Jangan justru kamu membuat sebuah kegaduhan yang mengakibatkan terpecahnya konsentrasi orang. Apalagi kamu menuduh bahwa si Peggy ini adalah pembunuhnya. Pertanyaan saya, kamu mengerti nggak apa yang disebut dengan presumption of innocence atau praduga tak bersalah? Praduga tak bersalah itu untuk siapa? Dan siapa yang berhak memberikan dugaan dan persangkaan itu? Bukan kamu sebagai pengacara. Pengacara tidak memiliki kewenangan untuk menuduh seseorang atas nama presumption of innocence. Praduga itu adalah di penyidikan, kawan. Makanya status seseorang yang diperiksa di tingkat penyidikan, dia disebut namanya sebagai tersangka. Mengapa dia tersangka? Ya, karena di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menerangkan tidak ada satu orang pun yang bisa menyatakan seseorang bersalah tanpa ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Itu asasnya. Itu asasnya. Artinya kamu tidak memiliki hak untuk menuduh seseorang atas nama presumption of innocence. Yang kedua, kamu katakan bahwa kamu itu mewakili sebagai kuasa hukum dari Yosef, yang dahulunya adalah pengacara korban. Pertanyaannya, apakah kamu substitusi atau kamu kuasa dari kuasa hukum? Kalau kamu kuasa dari kuasa hukum, dalam peristiwa hukum apa sehingga Yosef itu harus menunjuk seorang lawyer? Apakah Yosef itu sedang ada perkara yang kaitannya dengan pengungkapan kematian Vina dan Eki, atau hanya sekedar menjembatani supaya Yosef itu bisa naik di level permukaan nasional? Saya pikir masyarakat tidak boleh percaya dengan ucapan Rasman Arief Nasution, karena Rasman Arief Nasution yang pertama tidak memiliki kompetensi atau legal standing, yang kedua tidak memiliki nalar, karena dia mengkaji persoalan ini bukan berdasarkan fakta tetapi berdasarkan opini. Semestinya seorang lawyer atau pengacara harus mengkaji dari fakta hukum. Saya terus terang, walaupun jauh di Riau, saya mempelajari perkara ini berdasarkan bukti hukum, yaitu putusan pengadilan yang saya searching di Direktori putusan Mahkamah Agung dan putusan Pengadilan Negeri Cirebon. Jadi saya tidak pernah asal bunyi. Satu hal yang menjadi pertanyaan yang perlu kamu paham, kalau memang DPO yang sudah ditetapkan sejak tahun 2016 itu adalah benar Peggy Setiawan, mengapa begitu sulit kepolisian untuk menangkap, sementara Peggy Setiawan itu jelas alamatnya dan masih memiliki keluarga? Apalagi kamu sampai menyerang keluarga Peggy. Kamu itu namanya manusia tidak bermoral. Manusia yang tidak punya hati. Ya. Sekian dan terima kasih. Itulah tanggapan dari seorang pengacara yang sangat istimewa ya. Sangat masuk di akal ya, sangat benar-benar paham bagi semua orang. Dari itu sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.